Halo guys, seperti yang gue bilang sebelumnya, gue penasaran banget sama upgrade kit dari mesin kapsul ya, atau di sini MC01. MC mungkin mesin kapsul ya, 01 nih mungkin seri keluarannya yang pertama kali. Jadi nggak tahu, mungkin suatu saat mesin kapsul akan ngeluarin upgrade kit lain untuk figur-figur Transformer yang lain, gue juga nggak tahu ya. Oke, langsung aja kita buka. Ini udah gue beli. Di dalamnya cuma kardus seperti ini dan ada buku manualnya. Dan buku manualnya di sini berwarna, tapi cuma selembar doang ya guys. Oke, ini udah gua buka sebenarnya. Ada 3 bagian ini. Nanti kalau digabungin akan jadi seperti ini ya guys. Ini bagian kakinya harus dirakit dulu karena di sini harus digabungin ya guys. Sebagian pahanya ini juga harus dipasang dulu, digabungin. Ada slotnya di sini. Nanti bisa kita pasang di sini. Kemudian dapat tangannya. Coba kita bandingin sama tangannya DNA. Nah, kalian bisa lihat di sini tangannya DNA lebih kecil. Ini gede banget guys. Lihat panjangnya aja udah beda. Dan catnya juga ini warna hitam semua. Dan dia di sini warna silver. Ini bisa dilepas juga guys. Tapi cukup keras dan ini agak tajam ya. Kita dapat tangan satunya lagi. Pertama, pisaunya jauh lebih gede ya. Lihat ukuran gedenya seperti ini. Dan terus tangannya juga kayaknya lebih keker deh dibanding yang DNA. Yang bagian sini lebih kelihatan keker banget ya guys. Dibanding yang ini lumayan tebel guys ya. Ini masih agak ada ketebalannya dikit. Kalau yang ini tipis banget dan ini bener-bener tajam guys. Ini bener-bener tajam banget tuh. Nih lihat. Dan ini tipis banget, bener-bener kayak bisa motong tuh. Serem sih nih sebenarnya kalau kalian kasih ke anak kecil gitu ya, bisa nyolok mata atau bisa nusuk kulit langsung berdarah pasti guys. Dan ini jari-jarinya juga ada artikulasinya guys. Kalau yang versi Hasbro bener-bener nggak ada ya. Yang versi GYH Toys juga dia mungkin ada artikulasi jari, tapi dia nggak bisa diputar seperti ini guys. Dan ini bisa dilepas pasang ya. Ini oke juga sih nih, bisa dilepas pasang gini. Kemudian ini part untuk bagian dadanya. Ya ini kayaknya ngikutin versi DNA ya, tapi enggak sih, beda ini guys. Ini kalian harus pasang dulu di sini seperti ini. Dan dia yang satu panjang, yang satu lebih pendek guys. Karena di sini nanti setahu gue di sini ada ininya, ada engsel ininya ya untuk buat transformasi karena dia kan dibuka ke samping. Jadi emang nggak dibikin simetris. Kemudian terakhir ini dia, kalian dapet kepalanya guys. Kepalanya mantep sih ya. Walaupun gua nggak tahu nih kemiripannya seperti apa ya. Kalau gua bandingin sama yang versi DNA, kalau gua rasa dia lebih ekspresif yang punya DNA kit ya guys. Ini kayak Terminator gitu guys. Dan gua nggak suka nih hidungnya kayak hidung badut gitu ya. Ya gua nggak tahu ya yang mana yang lebih movie akurat, tapi kalau menurut gue sih yang versi DNA jauh lebih ekspresif karena mulutnya kebuka ya. Wajahnya bisa dibuka guys sebenarnya ya. Tapi nggak tahu nih, nggak ada gunanya sih kalau wajahnya dibuka gini. Yang jelas dia topeng-topengnya bisa dibongkar pasang seperti ini. Kalian bisa masukin slotnya di sini kecil, hati-hati patah ya. Karena ini cenderung plastiknya banyak yang tipis guys. Ya ini seperti ini topengnya Scourge. Kalau kalian bandingin sama topengnya DNA Kit, yo kira-kira gini guys. Kalau yang ini topengnya agak cenderung lebih flat guys. Kalau dari samping yang DNA Kit tuh cenderung melengkung dia. Tapi kalau yang ini cenderung flat. Ya ini kan flat, kalau yang ini dia ke sampingnya masih ada kan. Gue sih lebih suka yang DNA Kit ya. Tapi untuk harga yang hampir 2 kali lipatnya lah. Tapi ini juga udah keren kalau kalian mau beli yang ini juga. Dan ini bisa wow, ini malah ikut copot mukanya. Jadi saran gue mukanya mending dilem aja guys. Ini gampang banget copot. Satu lagi kalian dapat versi yang ini, bagian mukanya topengnya udah rusak. Tapi aneh deh, yang rusak itu sebelah kanan ya matanya di sini. Tapi topengnya malah yang rusak di sebelah kiri. Jadi kalau kita pasang, bagian yang rusak tetap ketutup topeng guys. Harusnya kebalik ya. Tapi overall seperti ini guys. Gua akan coba pasang. Check it out guys.
Ya ini dia guys unitnya setelah gue pasang upgrade kit dari mesin kapsul. Gue akan highlight beberapa perbedaan dulu ya guys. Pertama tadi yang udah kalian lihat tangannya sekarang jadi lebih gede. Kalau kalian lihat di sini bener-bener beda banget ya. Tapi gue kecewa banget guys. Ternyata tadinya gue pikir capit yang gede ini bisa buat dipasang sama meriam ini guys. Ya ini fitur penting nggak penting ya. Cuman kalau mau lebih movie akurat dimana si Scourge ngeluarin cannonnya dari tangan sini, menurut gue ini fitur yang bisa jadi pelengkap juga ya guys. Tapi sayangnya ini setelah gue coba ini nggak bisa guys. Jadi nutupnya cuman gini doang. Ternyata sama aja kayak yang versi DNA Kit ya. Kemudian poin berikutnya, kalau versi DNA Kit dia memang sengaja dikasih tangan yang nggak ada lengan ayunnya gini, dan senjatanya juga dibuat supaya bisa dicopot pasang gini. Nah pertama supaya ini bisa kita lepas, jadi mode robotnya bisa lebih movie akurat. Kedua, si Scourge memang nggak pernah megang senjatanya di tangan seperti ini guys ya. Di filmnya juga nggak pernah. Jadi nggak tahu nih kalau di versi studio series asli mungkin karena dia masih berupa konsep art ya, jadi senjatanya dipegang di tangan seperti ini, dan ini ada mekanismenya seperti ini guys. Cuman ini menurut gue fitur yang sebenarnya nanggung guys, karena senjatanya ini nggak bisa ditaruh jadi lebih compact juga guys ya. Ini senjatanya tetap panjang gini. Kalaupun kalian mau ngelipet, dia ngelipetnya ke depan guys, dan ini nggak bisa diputer. Beda sama DNA Kit. Kalau DNA Kit saat kalian lepas senjatanya ini terus kalian pasang di tangan sini, dia ngelipetnya ke belakang. Nah menurut gua yang versi DNA Kit nih jauh lebih apa ya, jauh lebih pinter ya. Dia mikirin gimana figurnya supaya tetap bisa movie akurat, sama placement senjatanya nggak ngeganggu seperti ini. Karena kalau dilipatnya ke depan gini, ini lebih buat nanti di mode mobil ya, karena saat di mode mobil transformnya ini harus dilipat. Walaupun ini kayak di movie-nya si Scourge ngeluarin dari tangan sih langsung gitu kan, tapi dia posisi defaultnya memang harus dipegang gini guys ya. Jadi itu bedanya guys ya. Selanjutnya ada di kaki. Bagian kaki kalian lihat ini versi DNA Kit dan ini versi mesin kapsul. Kalian bisa lihat dari paha aja udah lebih gede punya mesin kapsul. Jadi kalau kalian seneng kakinya lebih bulky daripada DNA Kit, kalian harus pilih yang versi mesin kapsul ini. Nah cuman pas lagi masang ini guys ada sedikit kesulitan tolerance ya. Jadi di bagian sini ini harus gua amplas sedikit atau gua kikis pakai cutter, karena di port bagian sini ini sempit banget guys. Ini kalau gua buka, nah posisinya dia sebenarnya harus dibuka dulu ya. Jadi jangan langsung dirapetin seperti ini, supaya nanti pack yang sini ini bisa masuk ke sini, dan ini nggak presisi guys. Jadi ini susah banget dimasukin ya. Ya seperti ini guys, dari samping kelihatan keren banget sih ya, bulky banget, warnanya udah hampir sama, dan menurut gua di sini ada detail-detail gini bikin kakinya jadi lebih bulky. Walaupun di sini dia nggak ada catnya guys, kalau di versi DNA dia ada sedikit cat. Oke, poin berikutnya bagian ini gue rasa ini nggak penting guys. Jadi sebenarnya mesin kapsul nggak perlu bikin upgrade di sini, karena ini looksnya menurut gue sama aja, masih tetap kelihatan kosong. Karena beda sama yang versi DNA Kit. Versi DNA Kit tuh bagian sampingnya lebih gede guys. Jadi dia bener-bener nutupin bagian samping dengan menyeluruh gitu. Kalau yang ini lihat, ini masih kosong guys, masih kopong gitu. Jadi kalau untuk overall design yang versi DNA Kit masih lebih bagus ya. Dan selanjutnya adalah artikulasi kepala guys, karena artikulasi kepalanya sekarang dia cuma bisa ke atas gini doang, nunduk ke bawah dia nggak bisa guys. Jadi udah mentok sampai lurus gini doang, dan dia nggak bisa gedek-gedek kiri kanan. Faceplate-nya kalau kalian mau pakai yang versi Battle Damage juga bisa. Kira-kira seperti ini guys. Ya cukup keren sebenarnya untuk harga yang setengahnya dari DNA Design ya. Kalian dapat beberapa upgrade kit yang menurut gue meter guys. Oke guys, sekarang kita akan rubah ke mode truk. Tapi video transformasinya akan gue skip karena proses transformasinya sebenarnya sama-sama aja sih guys. Ya, ini deh guys, mode truknya. Kalian bisa lihat di sini gue kesulitan buat masukin ini ke dalam sini ya. Jadi gue putusin gue akan coba meriamnya ditaruh di tengah kayak versi DNA Kit, dan ternyata bisa guys. Nah, ini jadi lumayan oke nih, karena gue lebih prefer cannonnya ditaruh di dalam sini ya guys. Tapi karena si mesin kapsul ini nggak didesain untuk naruh meriam di dalam sini, senjatanya jadi nggak ada tempat lagi guys, jadi dia ke atas gini nih. Kalau versi DNA dia udah didesain emang meriamnya ditaruh di tengah sini, jadi sama DNA didesain supaya senjatanya bisa dicopot pasang gini guys.
Oke, overall mode truknya sama aja. Paling karena tadi gue bilang ya, tangannya sekarang dia lebih gede, jadi sekarang tolerance-nya di sini agak susah ngetap guys. Tapi masih bisa ditoleransi sih, nggak terlalu kelihatan juga, jadi masih aman. Terus saat transformasi juga bagian sini nih nggak enak banget guys, karena gue takut patah. Jadi mending dicopot aja, jadi kayak parts forming gitu. Jadi ntar kita pasang belakangan. Dan tadi ya gue bilang ya, ini di mode robot juga sebenarnya nggak terlalu signifikan sih. Jadi hati-hati aja, ini mending dicopot dulu karena ini takut jadi patah kalau kalian salah pegang saat lagi ngetransform ya. Sebenarnya ini bisa kita lepasin guys. Jadi kalau kalian mau, ini bisa bikin mode truknya jadi lebih clean. Ya ini sih gue berharap sih bisa dilepas pasang ya. Tapi ini kayaknya nggak ada, semuanya pakai pin. Jadi ya udah ditaruh di sini aja guys. Oke guys, gitu dulu review gua untuk mesin capsule upgrade kit untuk Studio Series Scourge. Ya ini harga emang nggak bohong ya guys. Ternyata emang desain dari DNA kit menurut gua lebih bagus guys. Dari kualitas bahan juga kerasa banget yang DNA desain lebih premium. Kalau yang ini walaupun nggak jelek-jelek banget, tapi masih kerasa ringkih gitu. Apalagi ada beberapa pack yang nggak presisi. Tapi overall buat harga yang cuman setengahnya dari DNA desain, menurut gua ini worth it buat dibeli kalau kalian punya Studio Series Scourge atau versi KO-nya ya. Gue pribadi nggak rekomen kalau kalian beli yang versi Byway, karena kalian tinggal nambahin budget sedikit lagi, kalian bisa dapet yang versi GYH Toys. Ya tapi kembali ke selera masing-masing dan ke budget masing-masing ya guys. Intinya Scourge dari film Rise of the Beast ini menurut gue salah satu villain yang secara desain bagus banget, dan syukurnya di pasar Indonesia banyak banget alternatif yang bisa kita pilih ya guys. Oke guys, thank you banget yang udah nonton. See you on my next video. Bye bye guys.